Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan berikut. Berikut adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Milik. Dan ini adalah foto dari Burhanuddin Muhammadiyah. Apa hubungan dari ketiga gambar tersebut? Bagaimana cerita di baliknya? Mari kita simak penjelasan berikut. BM-Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Milik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM-Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM-Diah selama 46 tahun 9 bulan dan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM-Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Amatilah kata-kata yang terdapat pada naskah tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata-kata baku? Agar kamu mengerti, simaklah penjelasan berikut. Ejaan Van Ophuijsen. Pada zaman dahulu sebelum adanya EYD atau ejaan yang disempurnakan, masyarakat Indonesia menggunakan cara penulisan yang lain daripada yang kita gunakan pada saat ini. Itulah sebabnya kita merasa aneh ketika kita membaca tulisan-tulisan jadul atau zaman dulu. Pada zaman pra-kemerdekaan dan juga zaman awal kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, masyarakat Indonesia menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen yang berlaku kurang lebih dari tahun 1901 sampai dengan tahun 1947, serta sebagian lagi masih digunakan pada standar ejaan Republik alias ejaan Suwandi yang berlaku sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1972. Setelah tahun 1972, negara kita menggunakan standar ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan pada naskah proklamasi tersebut adalah menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Jadi naskah tersebut menggunakan kata baku pada masa itu. Namun
Untuk masa sekarang, kata-kata tersebut bukanlah merupakan kata-kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Biasanya digunakan dalam situasi resmi. Apakah kata-kata yang kamu temui merupakan kata-kata baku atau bukan baku? Kamu bisa mengeceknya secara langsung pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu bisa mendownload di Play Store dan menginstalnya di smartphone-mu. Berikut beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata tidak baku, misalnya ada nasihat, pakai E. Sedangkan kata bakunya adalah nasihat, pakai I. NASIHAT. Contoh lain adalah apotik, pakai I. Dan kata bakunya adalah apotek, pakai E. Ada juga cuman. Kemudian kata bakunya seharusnya cuma. Contoh kata tidak baku lain adalah gubuk, pakai G. Harusnya yang benar adalah gubuk, pakai K. Ada juga jadwal, JADUAL. Harusnya penulisannya adalah JADWAL. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kata baku dan tidak baku lainnya. Selanjutnya mari kita isi peta pikiran berikut ini. BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah naskah asli proklamasi yang disimpan oleh BM Dyah diserahkan kepada negara. Mengapa BM Dyah menyerahkan naskah asli proklamasi tersebut? BM Dyah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa yang menemukan dan menyimpan naskah asli proklamasi tersebut? Yaitu BM Dyah. Di mana naskah asli proklamasi diambil oleh BM Dyah? Di tong sampah. Kapan BM Dyah menyerahkan naskah asli proklamasi tersebut ke negara? Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Bagaimana BM Dyah bisa menemukan naskah tersebut? Teks asli yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah. Kemudian BM Dyah mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. BM Dyah dan tokoh pejuang lainnya sangat berjasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kita harus selalu mengingat semua jasa para pahlawan bangsa. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapatkan informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Berikut penjelasan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan.
Yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan yang kelima, penghasil tenaga. Zaman dulu, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, misalnya sagu, daun misalnya sayur brokoli, bunga misalnya bunga kol, buah misalnya buah pisang, dan biji misalnya biji jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya ada bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus dimanfaatkan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam adalah sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Setelah kamu mempelajari berbagai macam manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, sekarang mari kita sajikan satu contoh manfaat hewan dan tumbuhan ke dalam bentuk tabel berikut. Misalnya hewan, ada ayam, habitatnya adalah di darat. Manfaat bagi manusia, daging dan telurnya sebagai sumber makanan. Contoh berikutnya ada dari tumbuhan, yaitu misalnya daun pandan, habitatnya ada di darat dan manfaatnya adalah sebagai pewarna dan penyedap makanan. Kamu bisa mengisi tabel tersebut dengan hewan dan tumbuhan yang lain yang ada di sekitar sekolahmu dan menukarkan ke sesama temanmu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan.
Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.